Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog PJOK. Kita kembali di pembelajaran PJOK. Di pembelajaran tema di bab 6 atau pembelajaran 6 untuk materi kelas 5. Jadi teman-teman bisa buka di buku paket PJOK bab 6 atau pembelajaran 6 tentang materinya gerak dasar senam ketangkasan menggunakan alat. Jadi senam ketangkasan menggunakan alat secara garis besar ya, kemungkinan kalau teman-teman ada yang mungkin dipertanyakan apa yang dimaksud dengan senam ketangkasan menggunakan alat, pada dasarnya sangat gampang untuk menjawab. Sederhananya ya, senamnya dengan media atau alat yang digunakan hampir sama dengan senam melantai. Cuma bedanya senam melantai itu hanya cuma satu media buat alas doang, buat tumbuhan, yaitu matras. Nah, kalau senam ketangkasan menggunakan alat, hampir semuanya menggunakan alat. Nah, di sini untuk senam ketangkasan menggunakan alat secara garis besar, untuk prakteknya secara teori, senam ketangkasan membutuhkan gerak kekuatan, kecepatan, keserasian gerak secara teratur. Kemudian untuk melatih seseorang tersebut bisa menjadi disiplin, kemudian menjadi karakter yang lebih baik. Jadi dari pembelajaran senam ketangkasan menggunakan alat nih, itu bisa melatih karakter seseorang. Tadinya jadi disiplin, kemudian lebih lebih disiplin waktu, entah disiplin waktu ataupun disiplin untuk belajar atau aktivitas yang lain. Oke. Kemudian untuk praktek kali ini kita akan membahas 6 ketangkasan menggunakan alat, yaitu materi dasarnya. Yang pertama, kita akan mempraktekkan permainan congklak yang pakai tempurung kelapa. Jadi permainan tali congklak yang menggunakan tempurung kelapa. Jadi tempurung kelapa bekas kelapa nih. Bekas buah kelapa kan ada patoknya nih. Nah, itu kita diikat pakai tali. Nah, di situ bisa mempraktekkan untuk bermain permainan tradisional. Jadi kalau orang dulu sangat simpel untuk permainannya, beda zaman sekarang. Ada gadget, handphone, smartphone, pakai online. Nah, sekarang kalau yang dulu permainan dulu itu menggunakan congklak tempurung kelapa. Itu yang pertama mempraktekkan. Yang keduanya meloncat dan melompati tali. Kemudian yang ketiga melompati simpai atau melompati bahan bekas. Jadi simpai, paham ya? Jadi simpai kalau di dalam dunia pendidikan, simpai nama lainnya walau. Nah, kalau di dunia olahraga itu namanya, di dunia permainan di dunia permainan game itu namanya walau, tapi di dunia pendidikan medianya disebut dengan simpai. Kemudian yang keempat, mengayunkan gada dengan alat berupa kayu. Medianya bisa menggunakan pukulan bola tenis. Oke. Pukulan bunga tenis meja, bola kasti, maaf. Jadi mengayunkan gada menggunakan pukulan tadi yang baik bilang pukulan bola kasti. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kalian akan mempraktekkan gerakan. Oke, yang kelima mungkin Pak Iqbal sedikit lupa permainannya. Kalian bisa lihat di buku paketnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan mempraktekkan dari 5 permainan tradisional tersebut. Jadi satu persatu, jadi kalian akan tahu. Nah, kemudian kalian praktekkan di rumah. Oke, kita lanjut. Kita mulai aktivitas dengan awali dengan berdoa agar aktivitas di pagi hari ini hingga sore semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya semua aktivitas, semua kegiatan harus diawali dengan doa agar dapat keberkahan dan kelancaran. Ada berdoa. Oke, doa selesai. Kita lanjut gerakan pemanasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8.
1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8.
enam tujuh delapan. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lanjut ke permainan di gerakan, di senam ketangkasan menggunakan alat. Jadi mohon maaf untuk praktek permainan pertama karena di sekolah belum ada medianya yang berupa tempurung kelapa atau game berlari dengan tali tempurung kelapa nggak ada, jadi boleh di next ya. Kita lanjut ke permainan meloncat dan melompati tali. Oke, di sini Pak Iqbal akan dibantu 2 orang dari teman Pak Iqbal masing-masing, semuanya putra cowok. Jadi untuk tali di Pak Iqbal sarankan, rekomendasi atau Pak Iqbal anjurkan bisa jangan menggunakan tali rapia karena tidak lentur. Bisa menggunakan tali ini berbahan elastis lentur yang buat kayak kolor lah, atau bagusnya menggunakan tali karet. Kalau teman-teman sering menggunakan permainan karet nih, yang tali yang diket-diket itu lebih bagus, lebih baik karena lebih safety, lebih aman dibanding dengan tali rapia atau tali gur yang dibuat untuk bikin blue, itu juga bagus. Jadi sini mungkin kelihatan nggak ya? Coba aja deh. Sini ada teman Pak Iqbal dari masing-masing dari tim olahraga, makanya dibantu, direkomendasikan untuk menggunakan media pembelajaran ini ada 2 orang ya buat membantu memegangin talinya. Jadi kalau 2 orang tidak bisa, kalau 2 orang nggak ada yang praktek. Jadi untuk latihan meloncat dan melompat, untuk meloncat itu kita lompat ke atas. Nah bedanya kalau meloncat dari depan, nah kalau melompat dari jauh. Jadi sama-sama ke atas, cuma bedanya meloncat itu posisinya hanya satu tempat. Nah kalau melompat beda posisinya agak jauh. Jadi melompat ke depan, kalau meloncat itu posisi ke atas. Jadi bisa diartikan artinya beda meloncat dan melompat. Kalau ini meloncat nih karena ke atas. Oke, jadi awalan teman-teman untuk lompat talinya nggak usah tinggi-tinggi karena Pak Iqbal mungkin udah lumayan lah. Jadi bisa melakukan dengan tinggi. Kalau kalian bisa dari lutut kemudian naik ke dari pusar di perut, kemudian bisa naik lagi di posisi dada. Nah awalan posisi lutut dulu. Oke. Nah ini melompat nih. Ini melompat dari jauh nih. Oke, ini melompat. Nah melompat dari sini. Posisinya tidak ada aba-aba. Jadi untuk meloncat tidak ada aba-aba, spontan langsung. Nah, oke. Kemudian kita next lanjut gerakan melompati simpai atau ban bekas. Oke. Terima kasih untuk tim support. Oke. Dari sini Pak Iqbal menggunakan ini namanya sebenarnya walau. Nah, tapi untuk media dunia pendidikan namanya simpai. Nah, Pak Iqbal itu sedikit kreatif lah, karena guru Indonesia harus benar-benar kreatif untuk melatih anak didiknya agar berpikir kritis yang baik, yaitu kreativitas harus kita
butuhkan dan kita perlukan agar bisa melatih daya pikir kita pada kondisi yang tidak ada sama sekali untuk kita pelajari. Nah, karena kita berpikir kreatif supaya bisa melakukan sebuah aktivitas agar lancar. Jadi modelnya zigzag. Jadi baik gue di sini menggunakan alat, ini alat tradisional dibuat dari apa ya, bambu. Kalau yang ini yang zaman sekarang loh. Jadi kalian nggak masalah, seandainya kalian punya apa ya, alat yang berbentuk bulat, entah bekas ban sepeda atau ban sepeda motor boleh, sesuai yang di materi. Jadi kita melompat ini, pertama masuk di area apa ya, medianya dari sini contoh ya, 2, 3, 4. Kemudian kita melompati alat tersebut yang kita pasang. 2, 3. Oke. Ini namanya melompat simpai atau melompati ban bekas. Jadi medianya bebas. Oke, kita ulang lagi. Pertama kita masuk di area media tersebut. 1, 2, 3. Kemudian kita melewati. Oke, jadi kita lanjut di permainan terakhir. Cakram. Jadi teman-teman tadi yang Pak Iqbal bilang, untuk permainan game tempurung kelapa, mohon maaf kita skip dulu karena persediaannya Pak Iqbal belum ada alatnya, medianya. Makanya Pak Iqbal lanjut ke permainan meloncat dan melompati tali. Oh ya, yaitu yang terakhir kita lanjut ke permainan ayunan dengan menggunakan gada. Nah, Pak Iqbal bilang gadanya menggunakan tadi pentungan kasti. Masopan. Oke, praktik yang keempat, ayunan lengan menggunakan gada di sini, yaitu alat yang berupa apa ya, kayu ataupun plastik terserah, tapi Pak Iqbal sarankan menggunakan kayu. Ini Pak Iqbal menggunakan pentungan kasti, jadi lebih bagus nih. Kemudian beratnya standar juga, cukup untuk dipraktekkan. Kalau kalian di rumah bisa menggunakan pegangan tong apa ya, sarung sampah nih yang plastik juga bisa, nggak apa-apa, karena cukup untuk mempraktekkan ayunan lengan menggunakan gada atau kayu. Jadi posisi pertama kita terlentang sambil memegang salah satu, entah tangan kanan kalian ataupun tangan kiri memegang kayu atau gada. Kemudian kita ayunkan ke depan. 1, 2, 3. Jadi yang namanya ayunkan berarti kedua tangan digerakkan. Kemudian kita ayunkan sambil kepalanya tundukkan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang lagi. Kita sambil ayunkan, punggukan badan sambil ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini jadi ayunan lengan menggunakan gada. Kemudian yang terakhir, permainan yang terakhir, ayunan lengan menggunakan simpai atau alat yang berupa hula hoop. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir nih, kita mempraktekkan ayunan lengan menggunakan hula hoop. Jadi tangan kalian posisinya memegang hula hoop atas dan bawah sampai diayunkan nih, putar ke belakang, kemudian ke depan lagi. Ini ayunan tangannya nih, memutar. Oke, ke belakang lagi, bisa ke samping kanan, kemudian ke samping kiri, ke depan. Ini ayunan menggunakan simpai atau hula hoop. Jadi gini, oke, bisa ke samping sini, kemudian memutar ke depan dan ke belakang. Oke, jadi paham ya? Itu tutorial pembelajaran tentang senam ketangkasan menggunakan alat. Oke, yang pertama permainan
tongklak, permainan tempurung kelapa sambil berjalan. Kemudian yang kedua, permainan meloncat dan melompat melewati tali. Yang ketiga, permainan melompati alat penghalang, yaitu berupa hula hoop atau ban bekas. Yang keempat, ayunan lengan menggunakan gajah. Yang kelima, ayunan lengan menggunakan simpai atau hula hoop. Jadi kalian bisa dipraktekkan di rumah, sangat gampang. Nah, kemudian permainan ketangkasan menggunakan alat bisa tadi yang Pak Iqbal bilang, melatih kedisiplinan, oke? Jadi dan kesabaran. Jadi sangat baik olahraga ini untuk dipraktekkan di rumah kalian masing-masing. Mumpung pembelajarannya kita masih online atau pembelajaran jarak jauh. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat.